Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Baik, sebelum kita belajar, kita memulai pelajaran ini diawali dengan doa. Ibu guru minta salah satu murid untuk maju ke depan, memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, ada dua sebelum belajar mari kita awali dengan doa. Baik, silakan duduk. Terima kasih untuk Teti yang sudah bawakan kita di dalam doa. Baik anak-anak, Ibu guru mau tanya dulu. Tadi ke sekolah sudah sarapan apa belum? Sudah. Sarapan apa saja yang kalian makan? Baik, anak-anak, sarapan pagi itu sangat baik buat tubuh kita. Karena dalam tubuh kita saat kita makan membutuhkan tenaga atau energi yang membutuhkan untuk kita makan, menambah pemikiran kita, supaya kita lebih semangat di dalam belajar. Oke, baik. Ibu guru tanya, hari ini siapa yang tidak sekolah? Hadir semua. Oke, sekarang Ibu guru mau tong spreading dulu, lebih semangat karena tadi sudah sarapan, tong lebih semangat, kurang menyanyi satu lagu nasional. Kalau semua berdiri, kurang menyanyi lagu Garuda Pancasila. Semua tahu? Tahu. 1, 2, 1, 2, 3. Ibu guru mau tanya dulu. Siapa sudah pernah mendengar cerita? Semua sudah pernah dengar cerita? Kira-kira cerita itu cerita apa-apa saja yang pernah kalian dengar? Cerita lucu, cerita sedih, apa lagi? Cerita dongeng. Baik. Kira-kira siapa yang bisa menceritakan Pak Ibu Guru di depan kelas? Menceritakan kembali pernah ia dengar cerita ini atau cerita lucu untuk teman-teman yang lain dengar. Siapa bisa? Saya, Ibu. Oke, mari kita tepuk tangan yang baik. Nama siapa kata? Saya Yeski mau baca cerita. Oke, semua dengar ya? Sikap duduk yang manis. Semua mendengar apa yang disampaikan oleh Yeski. Oke, silakan. Terima kasih Bu teman-teman. Kesempatan diberikan kepada saya menceritakan tentang cerita kancil dan buaya. Pada suatu hari, si kancil mau melewati sungai, tapi badannya kecil dan dia tidak tahu berenang. Dan dia ingin meminta tolong kepada si buaya. Saat ini panggil buaya. Halo buaya. Buaya mendatangi dia dan menanya, kenapa
dan dia lari kecepatan kilat. Terima kasih. Baik, mari kita beri tepuk tangan. Silakan duduk. Itu cerita yang didengar, cerita ini sampai dia bisa ingat sampai tadi. Bisa juga waktu dia tidur, dia minum bobo, dia nenek cerita. Oke, sekarang kita masuk dalam pelajaran kita di hari ini, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi cerita fiksi. Oke, sekarang kita akan masuk materi yang akan kita akan masuk materi pembelajaran. Tadi Bu Guru sudah ngecek absen atau belum? Belum. Nah, oke, sekarang Ibu Guru ambil absen dulu baru kita masuk dalam pembelajaran ya. Baik anak-anak, hari ini semua hadir? Hadir. Siapa yang tidak sekolah? Hadir. Mana ketua kelas? Ketua kelas sudah cek sebelum teman-teman masuk di kelas, harus cek siapa yang sakit, siapa yang tidak hadir, atau siapa yang izin. Tapi semua hadir? Hadir. Oke, kita lanjut dalam pembelajaran kita di hari ini. Mata pelajaran kita di hari ini adalah bahasa Indonesia dengan materi cerita fiksi. Pasti kalian penasaran apa itu cerita fiksi? Baik, teramanya setelah aku lagi tong explique semua berdiri teramanya ini. Teramanya lagi apa? Kasih ibu kepada beta. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta, tak tertinggal sepanjang masa, hanya memberi, tak ada kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Baik, semua duduk. Mari kita mulai berbagi. Sekarang kita akan belajar apa itu cerita fiksi. Semua mari kita tunjuk ke depan, lipat tangan yang manis. Baik, apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi itu adalah sebuah karangan atau imajinasi atau hayalan yang membuat cerita yang tidak nyata. Anak-anak harus tahu yang tidak nyata itu yang bagaimana? Cerita foya, gitu ya, cerita foya. Terus ada cerita yang nyata. Nah, sekarang Ibu Guru menjelaskan sedikit dulu apa itu cerita fiksi. Cerita fiksi yang tidak nyata, contoh antara lain apa? Dongeng. Apa lagi? Novel. Apa lagi? Cerita. Seperti yang tadi salah satu teman kalian siapa? Yesi bercerita. Apa dia cerita apa tadi? Apakah itu nyata? Tidak. Oke, mari perhatikan semua ke depan. Kalau cerita yang nyata, misalnya berita. Siapa pernah nonton berita? Saya. Berita apa saja yang kalian dengar? Di mana? Nontonnya di mana? Di televisi. Di mana lagi? HP, HP. Apa lagi? Banyak. Nah, kira-kira kalau yang nyata di berita apa salah satunya yang kalian lihat? Yang kalian lihat berita yang nyata, contoh berita, oh itu nyata di televisi. Salah satunya apa? Ini sekali lihat. Kejadian yang nyata. Apa itu? Banjir. Apa lagi? Kebakaran. Apa lagi? Ya, itu berita. Kalau sejarah? Cerita masa lampau. Cerita masa lampau. Baik, anak-anak, kalian harus tahu cerita fiksi itu seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut. Unsur-unsur dari cerita fisik itu. Unsur-unsur cerita fisik. Jadi bukan DP ada cerita fisik seperti apa, unsur-unsurnya yang bagaimana yang tidak menjadi unsur-unsur. Unsur itu adalah tokoh.
depan cerita si kancil dan buaya, dalam cerita itu siapakah yang berperan? Si kancil dan buaya yang berperan di dalam. Adalah cerita orang yang ada dalam cerita itu. Oke, terus latar, di manakah berasal dari cerita itu? Cerita itu berasal dari mana misalnya? Kejadian. Contoh, tadi kalian bilang kalian nonton di berita adalah banjir. Kalian pasti tahu, oh banjir di mana? Kira-kira seperti itu ya, kita harus tahu di mana latar cerita itu. Paham? Oke, kita lanjut. Ya. Sekarang, sebelum ibu menyampaikan lewat video, kalian nonton supaya kalian simak baik-baik dari apa itu cerita fiksi. Di dalamnya ada unsur-unsur tokoh-tokoh dalam cerita, di mana kejadiannya, di mana terus dia ceritanya bagaimana, harus paham baik-baik. Jadi di saat kalian menonton video yang akan ibu tunjukkan, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ibu guru bagi untuk kerja dalam kelompok. Bisa? Bisa. Mari kita simak, ibu guru akan kasih. Sebelumnya ibu guru mau bilang dulu, pernahkah dengar cerita dongeng selain dari si kancil dan buaya tadi? Apa itu? Cerita apa? Maling kundang, apa lagi? Cinderella, apa lagi? Putri salju, apa lagi? Ikan emas. Nah, hari ini ibu guru akan memutarkan ke video kisah atau cerita maling kundang. Jadi simak baik-baik karena sebentar ibu akan memberikan tugas. Nah, anak-anak, karena suaranya kurang jelas, tapi di sini ada teksnya. Jadi perhatikan baik-baik dengan teks yang ada.
Baik, anak-anak sudah nonton? Cerita tadi ini menceritakan tentang apa? Maling kundang. Cerita tentang maling kundang. Di sini kita akan belajar bagaimana kehidupan yang harus kita petik, terutama kita sebagai anak-anak sekolah. Saya bisa menceritakan singkat saja dari cerita atau video yang tadi dia nonton. Menurut kalian apa yang kalian lihat di saat kalian nonton video tadi tentang cerita maling kundang? Ayo, apa yang kalian nonton tadi? Apa? Maling kundang punya apa? Maling kundang durhaka. Kenapa dia disebut durhaka? Dia menyangka bahwa itu bukan ibunya. Apakah kalian harus belajar seperti maling kundang? Iya. Oke. Dari video yang kalian nonton, ibu guru akan bagikan kelompok. Tugas kelompok kalian menjawab dan akan presentasi di depan kelas. Bisa? Bisa. Satu kelompok, satu. Nanti presentasinya di depan. Baik, apa yang ibu bagikan itu kalian harus baca baik-baik, kerjasama, berpartisipasi dalam pekerjaan kelompok, jangan sendiri, teman yang satu, tanya yang satu, bercerita tentang apa yang kalian nonton tadi. Nah disitulah ada berbagai pertanyaan. Jadi jangan lupa tulis nama kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kalau yang rasa kesulitan bisa tanya ke ibu guru. Kalau di meja sini, nanti ibu. Ya, oke. Ya, buka buku. Kerjanya sama, nanti baca soalnya dulu. Selesai itu, baru jawab rame-rame. Tanya teman yang satu, kalau yang merasa kesulitan nanti tanya ibu guru. Tulis di buku sini. Ya, mulai. Jangan lupa tulis nama kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Dalam kelompok nanti ditunjuk satu ketua kelompok supaya sebentar ibu suruh maju dia bisa presentasi ke kelompok di depan kelas.
Bayu bagikan. Terus ada pertanyaannya. Kalau yang rasa sulit nanti tanya Bayu dulu. Iya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Tulis soalnya dulu. Tulis soal itu baru bisa diterima. Ya, baca baik-baik ya. Tulis soalnya dulu baru jawab. Coba ibu lihat di sini. Gimana ya? Iya. 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 Ini sini tulis berapa? Yang lain tulis ini, tulis soal ini. Ini tulis berapa dulu ini? Iya tulis ini berapa? Ini ada ini. Tulis ini dulu mau kasih. Ayo. Tulis soal dulu. Iya. Tulis soalnya dulu di buku, baru jawab. Soalnya ada berapa nomor? Berapa? Tulis soalnya dulu baru langsung jawab. Terus tulis soalnya.
Tulis soalnya dulu. Iya, ini soal sebutkan tokoh. Tulis. Ini dekat sini, coba sini. Di sini supaya kalian tahu. Iya dong. Udah. Ya. Nanti urutkan ya, urutkan 1, 2, 3 dan 5. Tulis soalnya berurutan. 3. Ada yang banyak ini 1. Ibu semua balik. Sudah habis tulis soal dulu. Sejelas soal dulu soal. Tuh, nomor 4. Nanti dulu. Sudah selesai soal. Oke, nih. 3 dan 4. Tulis soalnya dulu. Oh, ini suara. No? Ini tak usah. Ini ada. 2, 3. Baca baik-baik, baru dijawab. Susun soalnya dulu. 1, 2, 3, dan 4. Terus baca isi soalnya itu, baru jawab.
Oke. Lain sementara menjawab, kita explaining dulu. Kalau menyanyi satu lagu, lagu apa yang menyanyikan? Pak? Cuap-cuap. Oke, tahu lagu itu? Tahu. Oke, semua berdiri supaya betul-betul. Satu, dua, tiga. Cuap, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuap, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ho, ya, 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 ho. Ya, 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 ho. Ya, 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 ya. Kita Baik, kita lanjutkan dengan materi yang tadi. Baca baik-baik, baca berulang-ulang kali, baru menjawab. Oke, yang lain sudah? Baca berulang-ulang ya. Mana tadi yang tanya?
Mohon boleh jawab. Udah, selesai jawab. Coba. Oke, semua siap? Oke, siap. Ketua kelompok sebentar selesai. Oke, pagi. Sudah kelompok B selesai? Kelompok B apa yang belum? Kelompok A sudah ke tangan? Sudah. Kelompok C? Sudah. Kelompok B? Baca soal baik-baik, sebutkan tokoh. Tokoh ini yang berperan di dalam dan yang lawannya di dalam itu siapa? Yang berperan utama dalam cerita itu siapa? Nah. Dan dalam kelompok tunjuk ketua kelompok siapa? Baca di depan, baca saja. Ketua kelompok pegang hasil masing-masing. Baik, kita explain satu kali lagi. Semua berdiri. Semua tahu angka 1? Tahu. Semua mari kita angkat jari. 1. Kita tulis ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tadi kalian menulis memakai tangan, jari. Sekarang menulis pakai tubuh kalian. Boleh? Boleh. Ya, oke. Sorong sedikit dari kursi. 1, angkat turun. 2, putar badan. 3, ya boleh? Boleh. Oke, kita mulai. Sama-sama itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Kita mulai dari kelompok C dulu. Dorang baca hasil dari dorang frame apa? Jawaban. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Ayo, dibaca. Baik, teman-teman yang lain baca soal dulu. Sebuah baru baca DP jawab. Teman-teman yang lain dengar, menyimak baik-baik apa yang diberikan jawaban dari kelompok berapa? C. Oke, baik. Satu, dari manakah cerita Maret? Pelan-pelan. Dari manakah cerita Maret Kundang berasal? Dari daerah Sumatera Barat. Terus. Dua, sebutkan nama-nama dalam cerita tersebut. Ibu Maret, Maret dan istrinya. Ya. Tiga, mengapa Ibu Maret mengutuk Maret menjadi batu? Karena perbuatan Maret terhadap ibunya membuat ia sedih dan mengutuk Maret menjadi batu. Empat, sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut. Maret Kundang dan istrinya Maret. Baik. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Semuanya, baik. Kelompok mana lagi yang sudah? Kelompok B, silakan maju ke depan. Kelompok B akan mempertanggungjawabkan hasil dari diskusi kelompok. Mulai. Nomor satu, dari manakah? Pertanyaannya, Pertanyaannya, dari manakah cerita Maret Kundang berasal? Dari daerah Sumatera Barat. Nomor dua, pertanyaannya, sebutkan nama-nama tokoh dalam cerita tersebut. Ibu Malin, istri Malin dan Malin. oke. Nomor tiga, mengapa Ibu Malin Kundang menyebut Malin menjadi batu? Karena perbuatan Malin terhadap ibunya membuat ibunya sedih dan menuntut Malin menjadi batu. Nomor empat, pertanyaannya, sebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut. Jelaskan. Tokoh protagonis Malin Kundang, tokoh protagonis sebagai Terima kasih. Ya, baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Terakhir kelompok A, silakan maju dan presentasi apa yang orang sudah kerjakan. Mulai. Pertanyaan nomor satu, dari mana cerita Maret Kundang berasal? Dari daerah Sumatera Barat. Sebutkan nama-nama tokoh dalam cerita tersebut. Ibu Malin dan Malin Kundang istri Malin. Ya, pertanyaannya, mengapa Ibu Malin mengutuk Malin menjadi batu? Karena Malin durhaka pada ibunya dan menyangka kepada ibunya. Iya. Nomor empat, pertanyaannya, sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut. Jelaskan. Malin Kundang, istri Malin Kundang. Baik, baik. Iya. Tadi kalian telah mendengar, telah melihat sekaligus mendengar apa? Cerita tentang Malin Kundang lewat video. Di sana tokoh-tokohnya ada. Betul? Terus alur ceritanya ada. Terus apa lagi? Kejadian atau tempatnya di mana? Di daerah mana? Dari cerita itu. Bisa paham? Bisa. Kisah cerita yang kalian dengar tadi sampai pada kalian jawab itu menceritakan tentang Malin Kundang, anak yang durhaka. Sekarang pertanyaan dulu. Ayo semua menatap ke depan, buka tangan yang manis, sikap dulu yang baik. Baik. Dari kisah yang kita orang dengar, apakah orang mau seperti Malin Kundang? Iya.
seperti apa kalau kau terang mau seperti maling kundang, seperti apa perlakuan kita terhadap ibu di rumah? Apa? Dengar-dengaran. Apalagi? Menolong orang tua, membantu. Apalagi? Menghargai. Apalagi? Mencintai, menyayangi. Nah, kalau dia sayang mama, sudah tentu dia tidak mau membuat mama itu apa? Sedih. Kalau sayang mama, jangan buat mama marah. Ya, jadi kejadian yang terjadi untuk maling kundang pada akhirnya maling kundang akan menerima hasil dari perbuatan. Betul? Contoh lain dari maling kundang selain maling kundang dalam kehidupan hari-hari seperti apa? Kalau melawan mama dan papa, apa akibatnya? Apa? Dapat pukul. Ya, sebagai pengajaran tapi bukan sampai pukul terus, toh? Ya, sekali orang tua tegur harus dengar, jangan berulang-ulang kali. Bisa paham? Iya. Kalau di sekolah mama bilang minta duit jajan, mama bilang belum, ya mama tidak apa-apa ke sekolah. Gitu. Jangan bantah orang tua. Bisa paham? Bisa. Jadi dari cerita maling kundang ini kita petik. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua. Dari cerita ini nanti kita kembang ke cerita yang berikut. Oke? Baik. Dari ya sini Bu ya. Nah, ada selain dari cerita maling kundang. Cerita maling kundang. Dalam pemikiran kalian, adakah yang bisa menceritakan Pak Ibu Guru di depan, di teman-teman untuk menceritakan kisah lain selain dari maling kundang? Ada yang bisa? Cerita lain selain dari maling kundang. Yang biasa kita dengar akibat dari perbuatan itu, akibat dari perbuatan anak itu mendapat pukulan, imbalan dari perbuatan itu. So, misalnya apa selain maling kundang? Apa lagi? Selain maling kundang yang durhaka, apa lagi? Cerita apa? Batu Bajau. Pernah dengar cerita itu? Pernah dengar? Apa lagi? Yang menyedih, yang sedih. Akibat dari perbuatan si anak itu, akhirnya dia menerima hasil perbuatannya. Apa lagi? Batu menangis. Apa lagi? Kan banyak ini dong. Ya. Dari setiap cerita pasti ada sedihnya, pasti ada lucunya. Apa lagi? Pasti ada marahnya. Ya. Kalau cerita maling kundang tadi, awal mulanya hiduplah seorang ibu dan anak. Hidup susah ya, jangan main semua tentu lebih ke depan. Jadi, ibu guru akan tadi kita kerja kelompok, ya? Kita kerja kelompok. Ada tadi pertanyaan kelompok ya teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Angkat tangan. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada bertanya, sekarang ibu guru mau kasih tugas mandiri, masing-masing menjawab. Bisa? Bisa. Jadi kan kelompok kerja sama, sekarang kerja sendiri-sendiri. Ibu guru akan bagi dan dia kerja sendiri-sendiri. Ya? Ibu guru bagi ini dia tulis soal dan jawab sendiri di buku. Ya, ada 3 kelompok, ibu guru kasih soal, tapi dia sendiri-sendiri menjawab di buku. Ya. Tulis. Ya. Di buku itu
mandiri maksudnya sendiri yang menjawab soal. Ayo. Ya, tulis soal, tapi menjawabnya masing-masing. Nanti kumpul ke ibu di depan. Ya. Iya, tulis semua itu. Semua tulis dan kumpul ke guru. Ayo.
Sudah? Belum. Baca baik-baik soal, baru dijawab. Satu nomor tapi jawabannya panjang. Jadi baca baik-baik. Sudah. Kalau yang sudah nanti kumpul baik-baik. Lain dulu untuk ditahan dulu ya. Nanti kumpul sekalian. Oke, kumpul. Sudah? Sudah. Oke. Masing-masing angkat putar meja, ibu yang kumpul. Sudah. Ya, mana lagi yang lain? Sudah. Oke. Sudah? Oke. Baik, semua lipat tangan yang manis. Di sini soalnya bilang begini, apa pesan moral yang terdapat dalam cerita maling kunyang? Apa? Sebagai seorang anak harus menghormati dan menghargai apa? Orang tua. Tidak boleh apa? Oke. Sekarang semua terima pelajaran. Hari ini semua penuh dengan semangat ya. Kemarin kita
Bahasa Indonesia dengan materinya tadi apa? Materi pembelajaran kita apa? Cerita fiksi. Mari kita minta yang tadi tutup dengan doa perempuan, sekarang yang tutup di akhir dari pembelajaran kita yang laki-laki maju. Silakan ke depan. Oh yes.